Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan perumusan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan regulations. Sebelum itu, perkenalkan, dari kelompok kami ada Akilah Putri Hamidah dengan NIM akhir 268, Aulia Alin Nugrahani dengan NIM akhir 211, ada Ibnu Cahya Nugroho dengan NIM akhir 213, dan saya sendiri Muhammad Zamrul Tahunaja dengan NIM akhir 217. Entitas-entitas yang berkepentingan dalam standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants. Yang ketiga ada American Accounting Association. Yang keempat ada Financial Accounting Standard Board. Yang kelima ada Securities and Exchange Commissions. Yang terakhir ada organisasi profesional dan pengguna laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik ini bertanggung jawab untuk melalui auditor-auditor mereka secara independen mensertifikasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Selanjutnya ada American Institute of Certified Public Accountants. Ini adalah organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountants di Amerika Serikat. Selanjutnya ada American Accounting Association, adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Financial Accounting Standard Board. Ini adalah sebuah badan pengganti APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Securities and Exchange Commission. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934. Badan ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan di Amerika. Yang terakhir ada organisasi profesional dan pengguna laporan keuangan. Meskipun organisasi ini yang sebelumnya dibahas secara tradisional telah terlibat dalam pengembangan teori akuntansi untuk beberapa pengguna laporan, yaitu pemilik perusahaan dan para pemegang saham, kreditor dan pemasok, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja dalam suatu organisasi, dan para pelanggan. Pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar, yaitu yang pertama ada Badan Standar Akuntansi Internasional, Badan Standar Akuntansi Nasional, Regulator Pasar Modal dan Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntansi, dan yang terakhir ada organisasi pemerintah dan multilateral. Selanjutnya ada legitimasi proses penetapan standar. Legitimasi proses penetapan standar itu kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal. Artinya, sistem tersebut itu memberikan pengembalian atau manfaat terbaik bagi pengguna dibandingkan dengan alternatif lain. Jika standar yang diterapkan sudah optimal, maka tidak ada cara lain untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi penggunanya. Teori akuntansi mengakui bahwa mencapai sistem yang optimal itu tidaklah mudah. Perdebatan muncul, terutama setelah munculnya pandangan yang menggunakan teorema ketidakmungkinan Arrow yang menegaskan dua hal utama, yaitu yang pertama, proses penetapan standar harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat dikatakan sah menurut kriteria-kriteria yang diharapkan, seperti kepuasan berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan. Yang kedua, tidak ada satu kumpulan standar pun yang secara konsisten dapat mengakomodasi keinginan dan kepercayaan semua individu. Selanjutnya ada prognosis pesimistik. Prognosis pesimistik itu menjelaskan bahwa ketika memilih di antara berbagai cara penyajian laporan keuangan, pada akhirnya harus terjadi pertukaran keuntungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan, seseorang itu harus rela mengorbankan sebagian keuntungannya kepada orang lain. Selain itu, menentukan pilihan terbaik dari alternatif-alternatif itu memerlukan pertimbangan nilai-nilai dan etika, seperti memutuskan siapa yang akan bertukar kekayaan, dalam bentuk apa, dan untuk kepentingan siapa. Hal ini menunjukkan bahwa teori pemilihan yang hanya mengandalkan logika rasional saja itu tidak mampu menyelesaikan masalah yang dapat timbul dari pilihan-pilihan alternatif pelaporan keuangan tersebut.
Lalu, Cushing ini juga memiliki pandangan yang prognosis tentang kemungkinan adanya prinsip akuntansi yang optimal selama asumsi yang digunakan itu tidak berasal dari pengguna yang memiliki pandangan berbeda-beda. Selain itu juga ia menentang beberapa asumsi dalam paradoks Arrow, terutama yang pertama definisi Arrow tentang fungsi kesejahteraan sosial yang mengharuskan pilihan-pilihan sosial bersifat konsisten dan berurutan atau transitif. Yang kedua yaitu syarat Arrow terkait kebebasan dalam memilih alternatif yang tidak relevan, yang dianggap masih perlu dipertanyakan manfaatnya. Sementara itu, Bromwich juga memberikan pandangan optimis mengenai kemungkinan adanya standar akuntansi yang bersifat parsial. Ini berarti bahwa standar dapat dibuat secara terpisah untuk satu atau beberapa masalah akuntansi tanpa harus bergantung pada standar atau masalah akuntansi lainnya. Selanjutnya ada standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan ini biasanya muncul seiring dengan perkembangan aturan akuntansi. Beberapa masalah yang sering dikaitkan dengan hal ini itu meliputi yang pertama standar yang terlalu banyak, yang kedua standar yang terlalu detail, yang ketiga tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan suatu aplikasi itu menjadi sulit. Yang keempat, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Yang kelima, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antaranya itu yang pertama entitas publik dan non-publik, yang kedua laporan keuangan tahunan dan interim, yang ketiga perusahaan-perusahaan besar dan kecil, dan yang keempat laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit. Yang keenam, itu selanjutnya pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. Selanjutnya ada dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Terlalu banyaknya standar akuntansi yang terlalu ketat dan kaku itu menimbulkan dampak serius bagi para akuntan, nilai informasi keuangan, serta keputusan dari bisnis manajemen. Ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama beban kerja akuntan. Akuntan dapat kehilangan fokus dari pekerjaan mereka yang sebenarnya dikarenakan oleh berlebihannya data yang diminta ketika memenuhi standar yang ada. Yang kedua, kegagalan audit dapat terjadi karena akuntan itu dapat kehilangan fokus dalam audit dan lupa untuk melaksanakan prosedur-prosedur audit mendasar. Yang ketiga, penerbitan regulasi akuntansi yang rumit yang mengarahkan kepada ketidakpatuhan dunia bisnis atas regulasi tersebut yang dilakukan tahu oleh sesama CPA. Yang ketiga yaitu dilema praktisi yang mencoba memerangi hal ini nyatanya malah terjepit di antara tuntutan dari standar profesional dan ketidakpuasan dari klien-klien bisnis kecil yang menanggung beban akibat standar tersebut. Yang kelima yaitu para pengguna juga dapat mengalami kebingungan dengan jumlah dan kompleksitas dari catatan-catatan yang digunakan untuk menjelaskan persyaratan yang diminta oleh standar yang ada. Sehingga para pengguna laporan keuangan dari perusahaan kecil itu khawatir dengan kompleksitasnya yang diberikan oleh ketetapan dari FSAB yang istilah digunakan dalam catatan hanya dapat dimengerti oleh akuntan dan orang-orang bidang keuangan. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi masalah standar akuntansi yang berlebihan. Berbagai pihak telah membahas dan mengusulkan solusi untuk mengatasi standar akuntansi yang terlalu kompleks. Special Committee on Accounting Standards dari ACPA mengevaluasi beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama yaitu tetap mempertahankan aturan yang ada tanpa perubahan atau status quo. Yang kedua, membagi GAAP menjadi dua jenis. Yang ketiga yaitu satu standar untuk semua perusahaan bisnis. Yang keempat, satu standar khusus untuk perusahaan kecil non-publik. Yang kelima, menyederhanakan penerapan GAAP agar lebih mudah diterapkan oleh seluruh perusahaan. Yang keenam, menyesuaikan pengungkapan informasi dan metode pengukuran sehingga lebih fleksibel. Yang ketujuh, mengubah standar pelaporan CPA agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, menggunakan alternatif GAAP sebagai pilihan dalam menyusun laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu pilihan dalam akuntansi. Di dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang paling efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Ada 3 kategori sasaran atau motivasi dari dilakukannya pilihan dalam akuntansi dapat ditentukan sebagai berikut, antara lain pembuatan kontrak,
pemberian harga atas aktiva, dan mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Selanjutnya yaitu ada strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Karakteristik negara-negara berkembang adalah memiliki sistem akuntansi yang secara relatif kurang memadai dan kurang dapat diandalkan, serta institusi-institusi yang umumnya baru dan belum teruji. Proses penetapan standar di negara-negara berkembang tidak mengikuti suatu strategi yang unik dan tepat bagi tiap-tiap negara dan konteks mereka. Bahkan ada 4 jenis strategi yang dapat kita identifikasi. Yang pertama ada pendekatan evolusioner, yang kedua ada pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi, yang ketiga penerapan standar akuntansi internasional, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang dari investasi mereka yang mendasari. Yang pertama ada pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner terdiri atas suatu pendekatan isolasionis atas pembuatan standar, di mana negara berkembang mengembangkan standarnya sendiri tanpa gangguan ataupun pengaruh dari luar. Negara berkembang tersebut menentukan tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan akuntansi sendiri secara spesifik dan selanjutnya memenuhi mereka dengan teknik-teknik, konsep-konsep, institusi, profesi, dan pendidikannya sendiri dalam kondisi terisolasi. Kemudian yang kedua ada pendekatan transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi dapat diakibatkan dari operasi dan aktivitas dari kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara-negara berkembang atau berbagai perjanjian-perjanjian internasional dan kesepakatan kerja sama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Strategi untuk melakukan transfer teknologi akuntansi itu terdiri atas yang pertama ada tujuan-tujuan bagi transfer teknologi akuntansi, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada saluran melakukan transfer, dan yang keempat tingkatan-tingkatan dari teknologi akuntansi. Selanjutnya ada pendekatan standar akuntansi internasional. Strategi yang juga tersedia bagi negara-negara berkembang adalah bergabung dengan internasional Accounting Standard Committee atau LASC atau badan standar internasional lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketetapan-ketetapan dengan cara borongan. Alasan di belakang strategi seperti ini mungkin adalah untuk yang pertama memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. Lalu yang kedua bergabung dengan dorongan harmonisasi internasional. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin saja dibutuhkan. Dan yang keempat, memungkinkan profesi ini meniru standar profesional atas perilaku dan perbuatan yang telah dibuat dengan baik. Yang terakhir, 5, yaitu melegitimasikan statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas sosial. Yang terakhir ada strategi situasional. Strategi situasional dalam pengembangan standar akuntansi didasarkan pada analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan di negara berkembang. Faktor-faktor seperti budaya, bahasa, politik, ekonomi, demografi, hukum, dan perbajakan mempengaruhi pengembangan standar tersebut. Dengan pendekatan ini, sistem pelaporan dan pengungkapan akuntansi di negara berkembang akan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing negara sesuai dengan prinsip relativisme budaya, linguistik, dan hukum. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.